Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyiatur Rahma dengan NIM 101191008083. Di sini saya akan menjawab soal mengenai ujian tengah semester manajemen teknologi dan inovasi. Untuk soal yang pertama yaitu benar, untuk soal kedua juga benar, dan soal yang ketiga juga benar. Kemudian soal yang keempat mengenai penemuan invensi, yaitu suatu permintaan yang benar-benar baru atau hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi yang baru. Untuk soal kemudian yaitu penemuan inovasi, suatu ide barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau masyarakat. Selanjutnya soal nomor 5, yang pertama ada just in time, yaitu sistem sesuai permintaan yang memungkinkan produsen untuk masuk ke produksi hanya setelah pelanggan minta produk. Kemudian contohnya yaitu seperti sektor self publishing, menggunakan model ini hanya mencetak buku sesuai pesanan. Kemudian ada value streaming mapping, yaitu teknik yang dikembangkan dari lean manufacturing. Kemudian organisasi menggunakan untuk membuat panduan visual dari semua komponen yang diperlukan untuk memberikan produk atau layanan dengan tujuan menganalisis dan mengoptimalkan seluruh proses. Kemudian ada overall equipment effectiveness, yaitu ukuran waktu produktif. Kemudian ada plan do check ACT, yaitu metode untuk pengelolaan perubahan. Kemudian ada error proofing, yaitu alat analisis berdasarkan pencegahan. Kemudian ada ROT cause analysis, yaitu metode untuk mendapatkan dasar dari suatu masalah. Soal selanjutnya nomor 6, yang pertama ada pemain mobil listrik di Indonesia. Saat ini yang lebih unggul di Indonesia adalah mobil Tesla dan Hyundai, tetapi saat ini perusahaan Republik Indonesia yang saat ini akan menjadi produsen mobil listrik adalah Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Wuling, dan lain-lain. Mereka digandakan akan memproduksi mobil listrik di Indonesia. Untuk peluangnya tersendiri, peluang perkembangan mobil listrik di Indonesia dengan hadirnya produsen mobil listrik di Indonesia dan banyaknya peminat, maka terdapat kebutuhan baterai litium isi ulang yang terus meningkat. Hal itu bisa dijadikan peluang karena permintaan pasar global akan baterai ini menjadi peluang yang didapatkan bagi Indonesia, yaitu saat ini bisa memproduksi prosesor nikel dan aluminium yang berkolaborasi dengan perusahaan Korea Selatan. Kemudian soal nomor 6C, harus memperbaiki teknologi yang perlu diperbarui, misal pada permasalahan baterai menurut saya. Kemudian untuk soal yang terakhir nomor 7, teknologi dan inovasi perusahaan Apple. Apple merupakan perusahaan yang sangat inovatif di dunia. Inovasi yang selalu dilakukan oleh Steve Jobs seperti menghasilkan produk yang selalu selangkah lebih maju dan tidak pernah terpikirkan oleh kompetitor maupun pelanggannya. Kemudian teknologi dan inovasi yang Apple lakukan ini fokus pada nilai kenaikan dibandingkan harga. Terus melakukan inovasi dan strategi branding, selalu mengeluarkan fitur dan teknologi terbaru. Kemudian ada analisis SWOT dari perusahaan Apple. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatannya itu pengaruh merek dan gambaran dari produk Apple tersendiri. Kemudian tingginya margin keuntungan, proses inovasi yang efektif. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan ini tingginya harga jual dan penjualan juga dibatasi. Untuk peluangnya yaitu perluasan jaringan distribusi, peningkatan permintaan. Kemudian untuk ancamannya yaitu kompetisi yang agresif, ada imitasi maupun tiruan. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu fokus produk pada suatu yang berbeda, terus berinovasi, menerima saran pelanggan, memberi pengalaman terbaik ke konsumen, dan juga branding yang tepat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.